Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama Akhlakul Karimah, yang kedua Salsabila, yang ketiga Anissa Rahmawati, yang keempat Niken Sahira Mareta, dan yang kelima Dio Marcelio. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan adalah proses mendorong orang dan membantu orang lain untuk bekerja dengan antusias mencapai tujuannya. Kepemimpinan adalah faktor kunci dalam suksesnya suatu organisasi serta manajemen. Kepemimpinan juga merupakan entitas yang mengarahkan kerja para anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan yang baik diyakini mampu mengikat, mengharmonisi, serta mendorong potensi sumber daya organisasi agar dapat bersaing secara baik. Ada beberapa keterampilan yang dimiliki oleh pemimpin. Yang pertama yaitu keterampilan teknik atau technical skill. Technical skill merupakan keterampilan teknis yang dimiliki oleh seseorang. Biasanya merupakan keterampilan yang didapat dari jalur pendidikan resmi, yaitu seperti kemampuan atau keahlian di bidang spesialisasi tertentu. Contohnya yaitu keahlian menggambar seorang arsitek. Yang kedua yaitu ada keterampilan manusia atau human skill. Human skill yaitu kecakapan pemimpin untuk bekerja secara efektif dengan anggota kelompok yang dipimpinnya. Dan yang ketiga yaitu ada keterampilan konsep atau conceptual skill. Keterampilan konsep merupakan kemampuan untuk memahami persoalan secara lebih menyeluruh. Fungsi dalam conceptual skill lebih banyak bagaimana mempengaruhi orang lain supaya mengikuti apa yang diinginkan oleh pemimpin. Termasuk di dalamnya adalah kemampuan perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan terhadap item pekerjaan yang dilakukan. Materi selanjutnya ada definisi kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Cons O'Donnell, kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja sama dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompok. Yang kedua, menurut Wexley dan Yuki, kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain untuk lebih berusaha mengarahkan tenaga dalam tugasnya atau merubah tingkah lakunya. Dan yang ketiga, menurut George Terry, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang yang bersedia berusaha mencapai tujuan bersama. Dan yang keempat, menurut Fiedler, kepemimpinan merupakan pola hubungan antara individu-individu yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap kelompok orang agar bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang kelima, menurut John Pfiffner, kepemimpinan merupakan kemampuan mengkoordinasikan dan memotivasi orang dan kelompok untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Yang keenam ada menurut Davis, kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mengajak orang lain mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan penuh semangat. Dan yang ketujuh menurut OTT, kepemimpinan adalah proses hubungan antar pribadi yang di dalamnya seseorang mempengaruhi sikap, kepercayaan, dan perilaku. Yang kedelapan, menurut Loki, kepemimpinan merupakan proses membujuk orang lain untuk mengambil langkah menuju suatu sasaran bersama. Yang kedua, level kepemimpinan. Menurut John C. Maxwell dalam bukunya The 360 Degree Ladder mengatakan ada 5 level atau 5 tingkatan konsep tentang kepemimpinan. Di antaranya, level yang pertama, kepemimpinan dasar atau rights atau haks. Maksudnya, yaitu pemimpin yang hanya mengandalkan jabatannya. Level yang kedua, perkenan atau relationship atau hubungan, yaitu
Orang mengikuti kita karena mereka ingin melakukan hal tersebut. Dan yang level ketiga, produktivitas atau result atau hasil, yaitu orang yang akan mengikuti kita karena apa yang telah kita lakukan untuk organisasi tersebut. Level yang keempat, mengembangkan orang lain atau reproduction, yaitu orang ingin mengikuti kita karena apa yang kita lakukan terhadap mereka. Dan terakhir, ada puncak kepemimpinan atau respect, yaitu orang mengikuti kita karena siapa kita dan apa yang telah kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ramawati dengan nomor BP 19101155310688. Di sini saya akan menjelaskan tentang model kepemimpinan. B. Model kepemimpinan. Model kepemimpinan atau kontingensi atau Fiedler. Model ini diciptakan oleh E. Fiedler. Model ini menjelaskan bahwa pemimpin akan berhasil menjalankan kepemimpinannya apabila menerapkan gaya kepemimpinan yang berbeda dalam menghadapi situasi yang berbeda. Ada 3 sifat situasi yang berpengaruh terhadap efektivitas kepemimpinan, yaitu yang pertama, hubungan antara pemimpin dan anggota merupakan variabel yang sangat kritis dalam menentukan situasi yang menguntungkan. 2. Derajat susunan tugas merupakan masukan kedua yang sangat penting untuk situasi yang menguntungkan. Yang ketiga, kedudukan kekuasaan pemimpin yang diperoleh melalui wewenang formal dalam dimensi sangat kritis yang ketiga dari situasi ini. Model 3 dimensi kepemimpinan atau Redin disebut dengan 3 dimensi karena menghubungkan 3 kelompok gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama, kelompok gaya dasar terdiri dari gaya pemisah, pengabdi, penghubung, dan terpadu. Yang kedua, kelompok gaya efektif terdiri dari gaya birokrat, otokrat, bijak, pengembangan, dan eksekutif. Yang ketiga, kelompok gaya efektif terdiri dari gaya pelari, otokrat, pengajur, dan kompromis. Model kontinum kepemimpinan. Model ini berpendapat bahwa ada 3 faktor yang harus dipertimbangkan oleh pemimpin dalam memilih gaya kepemimpinan yang akan dilakukan, yaitu yang pertama, kekuatan pemimpin, yang kedua, kekuatan bawahan, yang ketiga, kekuatan situasi. Model kontinum kepemimpinan berdasarkan banyaknya peran serta bawahan dalam pembuatan keputusan. Dalam model ini terdapat 2 kondisi utama, yaitu yang pertama, tingkat efektivitas teknis di antara para bawahan, yang kedua, tingkat motivasi serta dukungan para bawahan. Model kontingensi 5 faktor. Yang pertama, wewenang pengawasan terhadap masalah yang ada. Yang kedua, wewenang anggota kelompok terhadap masalah. Yang ketiga, pentingnya penerimaan dari pemberian keputusan terhadap masalah. Yang keempat, pentingnya penerimaan keputusan terhadap anggota kelompok. Yang kelima, tekanan waktu. Model kepemimpinan dinamika kelompok. Model kepemimpinan Pitbull. Model kepemimpinan vertikal Dietling. Model kepemimpinan sistem dan model kepemimpinan situasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Sahira Mareta, nomor BP 19101155310467. Baiklah, saya dari kelompok 10 akan menjelaskan sedikit tentang
kepemimpinan dalam budaya organisasi. Seorang pemimpin merupakan unsur penting dalam menjalankan kehidupan berorganisasi dengan memperhatikan kondisi para bawahannya, sehingga pemimpin tersebut dalam mengambil keputusan haruslah melibatkan peran serta karyawan serta bawahannya. Keputusan melibatkan bawahan tersebut sebagai upaya mengakomodir ide-ide yang bersifat membangun demi tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu, patut dicermati bahwa di dalam organisasi terdapat budaya yang telah terbentuk dalam rutinitas kehidupan berorganisasi. Penempatan perilaku kepemimpinan sesuai budaya organisasi sangat penting dalam rangka mengarahkan perilaku bawahan untuk penyelesaian tugas yang berorientasi tujuan organisasi. Kehidupan berorganisasi juga menurut pemenuhan kebutuhan individu secara komprehensif agar dapat bekerja secara optimal. Maka dari itu, motivasi yang bersifat membangun bagi para bawahan diperlukan oleh seorang pemimpin sebagai wujud pengarahan terhadap individu agar lebih bisa diajak bekerja sama dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Tentunya, setiap pemimpin tidaklah bisa menggunakan satu gaya kepemimpinan. Atau dengan kata lain, kondisi situasional menjadi patokan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Kepemimpinan partisipatif yang situasional memberikan ruang bagi para pemimpin dan bawahan untuk berinteraksi secara dua arah melalui mekanisme dukungan dan arahan. Kondisi tersebut menjadi dasar gaya kepemimpinan partisipatif dengan pendekan situasional. Sedangkan saran yang diberikan yaitu mengarah pada penguatan komunikasi dua arah antara pemimpin dan bawahan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam rutinitas kehidupan berorganisasi. Setidaknya, pengawasan secara langsung oleh pimpinan menjadi jaminan dalam berjalannya penyelesaian tugas para bawahan. Namun, di sisi lain, kebutuhan individu sebagai manusia biasa juga patut diperhitungkan untuk menjaga hubungan yang lebih mendalam antara bawahan dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga para bawahan terdorong ikut memiliki organisasi. Baiklah, berikut sedikit penjelasan tentang kepemimpinan dalam budaya organisasi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Marcelino, nomor BP 19101155310695. Saya akan menjelaskan kuasa dan politik. Kuasa yaitu kemampuan mempengaruhi orang lain dan peristiwa. Sedangkan politik itu cara pemimpin memperoleh dan menggunakan kuasa. Jenis-jenis kuasa: kuasa pribadi, legitimasi, ahli, dan politik. Mitos-mitos pemimpin. Mitos pemimpin adalah pandangan-pandangan atau keyakinan-keyakinan masyarakat diletakkan pada gambaran seorang pemimpin. Ada 3 mitos yang berkembang di masyarakat, yaitu 1. Mitos break right. Mitos ini berpandangan bahwa pemimpin itu dilahirkan bukan dihasilkan atau dididik. 2. Mitos the for all season. Mitos ini berpandangan bahwa sekali seorang menjadi pemimpin, selamanya dia akan menjadi pemimpin yang berhasil. 3. Mitos the intensity. Mitos ini berpandangan bahwa seorang pemimpin harus bisa bersikap tegas dan galak, karena pekerja itu pada dasarnya baru akan bekerja jika didorong dengan cara yang keras. Sekian, terima kasih. Baik, itulah penampilan dari kelompok 10
Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.